Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas yang bertema Multi-beam Echo Sounder. Apa itu definisi Multi-beam Echo Sounder? Multi-beam Echo Sounder adalah perangkat sonar yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan memetakan struktur dasar laut dengan tingkat resolusi yang tinggi. MBS menggunakan prinsip pancaran suara dan penerimaan pantulan suara untuk menghasilkan peta 3 dimensi dari dasar laut. Berikut adalah sejarah multibeam. Multibeam adalah sebuah instrumen hidrografi yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang topografi dasar laut, termasuk kedalaman laut dengan menggunakan prinsip pemetaan suara. Instrumen ini merupakan perkembangan dari single beam yang hanya dapat menghasilkan profil tunggal pada waktu yang bersamaan. Sejarah MBS dimulai pada tahun 1970-an ketika para peneliti dan insinyur mulai mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemetaan bawah laut. Pada saat itu, single beam adalah instrumen standar yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Namun, instrumen ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan kecepatan pengukuran, karena hanya dapat menghasilkan profil tunggal pada suatu waktu. Sejarah berikutnya adalah pada awal 1980-an para ilmuwan dan insinyur mulai mengembangkan teknologi multibeam untuk mengatasi keterbatasan single. MBS menggunakan rangkaian penerima dan pemancar suara yang diatur secara serentak untuk mencakup area yang lebih luas di dasar laut. Dengan cara ini, instrumen dapat menghasilkan sejumlah profil pada satu waktu yang mencakup area yang lebih besar dengan detail yang lebih tinggi. Pada awalnya, MBS hanya digunakan dalam aplikasi penelitian dan eksplorasi, tetapi sering berjalan waktu, teknologi ini semakin diterima dan digunakan dalam bidang hidrografi, pengukuran dasar laut, pemetaan bawah laut, serta survei pipa dan kabel bawah laut. Keunggulan MBS terletak pada kemampuan untuk menghasilkan data tipografi bawah laut yang sangat detail dan akurat, serta kemampuannya untuk mencakup area yang luas dengan cepat. Sejarah selanjutnya yaitu seiring perkembangan teknologi, MBS semakin canggih dan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan detail. Pada saat ini, MBS telah menjadi instrumen standar dalam pemetaan bawah laut dan survei hidrografi. Digunakan oleh lembaga pemerintah, industri minyak dan gas, perusahaan konstruksi lepas pantai, dan organisasi penelitian. Dengan demikian, MBS telah memainkan peran yang signifikan dalam pemahaman kita tentang topografi dasar laut, membantu dalam mengidentifikasi dan pemetaan fitur-fitur seperti gunung bawah laut, lubang laut dalam, terumbu karang, dan reruntuhan kapal. Teknologi ini terus berkembang dengan penggunaan sensor yang lebih canggih dan integrasi dengan sistem pemetaan lainnya, memberikan pemahaman yang lebih baik. Tujuannya, penggunaan multibeam adalah untuk mencapai pemetaan yang akurat dan rinci dari dasar laut serta struktur di bawah permukaan air. Berikut ada beberapa tujuan utama penggunaan MBS. 1. Pemetaan batimetrik. MBS digunakan untuk mengukur kedalaman laut dengan presisi tinggi. 2. Pemetaan dasar laut. Memungkinkan pemetaan dan pemodelan yang detail dari fitur-fitur dasar laut seperti penggunaan bawah laut, lembah, terumbu karang, gundukan pasir, dan struktur geologis lainnya.
Identifikasi karakteristik habitat laut. Membantu dalam pemetaan habitat laut yang meliputi terumbu karang, padang laut, hutan alga, dan jenis-jenis habitat laut lainnya. 4. Penelitian geofisika laut. Digunakan untuk penelitian geofisika laut termasuk studi tentang aktivitas tektonik, pergerakan lempeng tektonik, pemodelan karakter kerak bumi, dan identifikasi sumber daya alam seperti ladang minyak dan gas bumi di bawah dasar laut. Pemantauan perubahan laut digunakan untuk memantau perubahan garis pantai, erosi pantai, sedimentasi, dan perubahan lainnya dalam lingkungan pesisir. Selanjutnya yaitu proses kerja. Prinsip kerja MBS melibatkan penggunaan sonar untuk mengukur kedalaman laut dan memetakan struktur dasar laut dengan tingkat resolusi yang tinggi. Berikut adalah prinsip kerja MBS secara umum. Yang pertama yaitu pancaran suara. MBS menghasilkan pulsa suara yang dipancarkan dari rangkaian transducer yang terhubung dengan piringan atau jajaran transducer. Setiap transducer menghasilkan pancaran suara yang membentuk pola kipas atau beam. Yang kedua yaitu penyebaran suara. Pancaran suara yang dipancarkan membentuk pola kipas dan menjalar ke arah dasar laut. Pola kipas ini mencakup area yang luas dibanding dengan ekosonder konvensional yang hanya menghasilkan pola pancara suara tunggal. Yang ketiga yaitu pantulan suara. Suara yang mencapai dasar laut atau objek lain di bawah permukaan air akan dipantulkan kembali ke transducer. Dilanjut proses kerjanya untuk nomor 4, 5, dan 6. Penerimaan pantulan. Transponder juga berfungsi sebagai penerimaan untuk menerima pantulan suara yang dipantulkan kembali. Data ini kemudian dikirimkan ke perangkat pemrosesan sinyal. 5. Pengelolaan sinyal. Data yang diterima oleh transponder diproses secara digital untuk menghitung waktu yang dibutuhkan suara untuk pergi dari transponder ke dasar laut dan kembali. Informasi ini digunakan untuk menghitung kedalaman dengan presisi tinggi. 6. Pemetaan dan visualisasi. Data kedalam yang dikumpulkan oleh MBS digunakan untuk membuat peta batimetri yang akurat dan pemodelan 3 dimensi dari dasar laut. Informasi ini dapat divisualkan dalam bentuk peta, citra, atau model komputer yang memperlihatkan bentuk tipografi dan struktur dasar laut. Conditions of the water at these depths. They use two important pieces of equipment, the moving vessel profiler and the multi-beam echo sounder. Basically, the moving vessel profiler, together with the fish, are used to measure parameters in the water column, and the fish will go down in the water column close to the seabed, come back up towards the surface, and when it reaches against the surface, it will just drop back down. So it continuously takes these profiles and measures in the water column different sorts of data that include the speed of sound in the water, the temperature, and the dissolved oxygen content that are used by different teams on board Amundsen. So a multi-beam, unfortunately we can't really see it right now because it's directly fixed on the keel of the boat, so it's permanently underwater. And the multi-beam basically sends out sound waves and measures the two-way travel time to the seabed and back up. So it gives us the water depth, and as we're moving forward, we're measuring a strip of the seafloor. And if we're interested in sort of a rectangular area, then we would simply have the boat turn around and do another pass just side of the first strip. And that's how we get a three-dimensional